Baik, alhamdulillah ya. Sudah diinfokan di grup ya. Eh, jadi insya Allah hari ini kita akan kembali membersamai Bapak Ibu semuanya di kesempatan SKE hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Bang Fahmi di sini juga ya. Belum disapa juga. Assalamualaikum Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bisa kembali ya. Bisa kembali menyapa Bang Fahmi nih. Hatur nuhun Bang Fahmi ya. Ya. Senang rasanya bisa lihat senyum Bang Fahmi itu. Iya. Ya, terasa mau masuk Liga 1 lagi nih. Baik Kang Tantan, Siap-siap juara Assalamualaikum. dari. Iya nih, ditunggu jersinya, insya Allah. Baik, atau nun. Kang Tantan ya, Alhamdulillah Kang Tantan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi di Kang, menuju di ruangan Menuju di ruangan, mohon. sama Kang Iki ya. Terus. Siap. Baik, Alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu semuanya ya, kita sambil jalan aja. Sudah diinfokan di grup, nanti insya Allah mungkin Bapak Ibu semuanya bisa hadir ya, bisa disampaikan juga untuk mitra-mitra lainnya untuk bisa silaturahim di Majelis SGE ya di pagi hari ini. Baik, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiyal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, Bapak, Ibu semuanya, Alhamdulillah terima kasih yang sudah bergabung di pagi hari ini. Jadi insya Allah di pagi hari ini kita kembali melanjutkan ya di acara SKE hari ini yang kita sama berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan umur, keberkahan rizki, sehingga kita bisa bersama-sama lagi gitu ya. Masa lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Kita kepada Allah agar kita dipanjangkan umurnya hingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dan juga di hari Raya Idul Fitri begitu ya. Dan tak lupa juga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita berdoa pada Allah agar kita senantiasa dijadikan umatnya sampai akhir zaman. Amin amin ya Allah ya Robbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, Afwan hari ini ada sedikit perubahan yang bisa dibilang kaget gitu ya. Narasumber utama kita Bang Henry tidak bisa membersamai gitu ya karena tiba-tiba tadi pagi vertigo begitu. Vertigo, sedangkan kita sudah siap-siap. Nah, akhirnya kita kembalikan ke strategi plan B-nya. Nah, Alhamdulillah hari ini insya Allah akan dibersamai oleh Bang Dewa dan juga saya ya Ramdan insya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini temanya adalah tentang bagaimana kita mengefektifkan aktivitas kita melalui teknik namanya teknik Pomodoro. Nah, seperti apa ya? Nanti kita akan bahas di SKE hari ini. Jadi insya Allah materinya simple, mudah, tapi insya Allah ini akan berdampak untuk Bapak Ibu semuanya ya, agar waktu-waktunya itu bisa termanage dengan baik, tidak ada yang keteteran begitu, namun juga waktu-waktu itu bisa kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan juga efektif. Namun sebelum kita masuk ke materi intinya, kita akan simak terlebih dahulu satu pembukaan pemaparan yang akan disampaikan oleh Bang Dewa. Untuk itu kepada Bang Dewa dipersilakan. Ya, terima kasih Kang Ramdan. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Kang Ramdan, teman-teman semua, baik tim Syamil maupun mitra SDQ yang sudah meluangkan waktu di pagi hari ini untuk bisa silaturahim lagi, untuk bisa sharing-sharing lagi, untuk bisa diskusi lagi. Ya,
Sebelumnya, seperti biasa, dalam memulai sesuatu kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya, kasih sayangnya, insya Allah semua yang kita miliki hari ini, semua yang kita rasakan, hal yang baik-baik di hari ini, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam juga jangan lupa kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kelak kita semua, keluarga kita, kerabat kita, rekan-rekan kita, semua orang yang kita kenal, di yaumil akhir kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, eh, seperti yang tadi disampaikan Kang Ramdan, seharusnya hari ini materinya adalah terkait babnya belajar ya teknik komunikasi. Qadarullah, narasumbernya yaitu Kang Babang Henry, ya beliau memang sedang capek kayaknya kemarin ya habis tutup buku, jadi aktivitas cukup tinggi sehingga tadi pagi terdengar kabar bahwa terkena vertigo. Ya, di awal bulan ini mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, lekas sembuh dan bisa beraktivitas normal kembali. Alhamdulillah, hari ini kita malah tadi diskusi dengan Kang Ramdan, ya udah Kang Ramdan kalau gitu kita ganti aja untuk materi diskusi kita hari ini. Alhamdulillah, Kang Ramdan menemukan sebuah materi yang bagus ya, insya Allah ini akan sangat berguna baik untuk mitra maupun untuk kita semua ya, siapapun ini. Bahkan tadi saya baca-baca ternyata ini juga yang diajarin ke anak saya untuk strategi dia belajar di sekolah barunya. Jadi ketika anak saya daftar sekolah, ada kita ketemu sebelum mulai pelajaran itu, sebelum mulai tahun ajaran ya, ada tim psikolognya itu mengajarkan hal yang sama. Oh, ternyata ini. Nah, ini alhamdulillah ya, Kang Ramdan punya materi lengkap. Jadi nanti kita akan dengarkan bagaimana teknik ini yang akan diajarkan, yang akan membantu kita akan jadi bisa dibilang ya jauh lebih efektif dan produktif, kurang lebih gitu lah ya. Nah, namun, namun sebelum kita bicara tentang teknik atau tools atau metode apapun hari ini, ya, saya ingin kita bisa jujur ya ke diri sendiri aja. Ya, nggak perlu dijawab dengan suara keras, tidak perlu diketik di kolom chat, cukup dijawab di dalam hati saja. Ya, berapa banyak sih dari kita sebenarnya yang sudah paham produk SDK itu apa aja? Sudah tahu dan paham cara menjalankan program-program kequranan, ya sudah ikut training, ikut Zoom, ikut sharing, tapi apakah benar-benar sudah paham si Al-Quran bareng SDQ seperti apa? Ya, ya. Kalau boleh jujur, tanya apakah kita sudah konsisten? Ya, si Al-Quran bareng Syamil bareng SDQ. Apakah kita sudah konsisten, sudah istiqomah untuk dakwah si Al-Quran di sini? Ya, kayaknya kalau mau jujur, sepertinya kita belum istiqomah, belum konsisten ya. Bukan karena tidak mau ya, bukan karena nggak niat ya, tapi karena memang aktivitas hidup kita ini padat ya, karena memang kehidupan kita ini penuh perasaan ya, nggak tahu ya yang dialami seperti apa, tapi yang saya rasakan makin ke sini kok waktu itu makin cepat ya berjalannya. Eh, dirasa tahu-tahu ya dari bangun tidur, siap-siap ibadah segala macam, tahu-tahu oh, sudah malam lagi gitu ya. Jadi kayaknya terasanya sangat full gitu ya. Ya itu yang saya rasakan. Sepertinya juga Bapak Ibu rasakan hal yang sama ya. Nah, realitanya kita di SDK ini terutama Bapak Ibu para mitra ini kan bukan full time ya, bukan 24 jam atau 8 jam sehari melakukan aktivitas dakwah bareng STQ, enggak. Ya, sebagian kita itu ada yang kerja di kantoran, sebagian kita ini mungkin wirausaha, pengusaha, sebagian kita adalah guru, para pengajar, sebagian kita ibu rumah tangga atau pejuang nafkah dengan peran-peran yang bervariasi, ya, yang banyak banget yang saya nggak bisa sebutin. Nah, itu bukan masalah ya, justru itu kekuatan kita. Ya, yang jadi masalah muncul adalah ketika kita memakai konsep atau cara kerja orang yang full time untuk kita yang tidak full time sebenarnya ya. Nah, itu masalahnya di sana.
Ya, akhirnya apa? Akhirnya kita tadinya niat untuk bikin program Pekuranan tuh jadinya nunggu waktu luang, ya. Karena kita sehari-harinya sudah penuh. Akhirnya apa? Ketika kita nunggu waktu luangnya nggak datang-datang, ya. Ketika waktu luangnya nggak datang-datang, timbul rasa bersalah di kita. Duh, kalau gini kapan saya bisa fokus nih, bisa istiqomah untuk jalanin siar Quran bareng sambil bareng SDQ. Akhirnya ketika rasa bersalah datang, yang berikutnya datang apa? Rasa malas, ya. Ketika waktu luangnya tidak datang, rasa bersalahnya datang, yang muncul kemudian adalah rasa malas, ya. Jadi sebenarnya kita sedang berbicara, ini bukan soal kemampuan kita mampu atau tidak untuk siar Quran, untuk dakwah bareng sambil. Tapi ini adalah soal cara kerja yang tidak realistis dengan kondisi kita. Ya, nah, di sini yang perlu kita luruskan bahwa kita tidak realistis kalau berharap aktivitas kita ini full time, ya, karena kita punya aktivitas yang lain, bahkan ibu rumah tangga juga harus mengurus suami, harus mengurus anak, harus mengurus rumah, tidak bisa full time. Makanya kita perlu berpikir ke sesuatu yang lebih realistis lagi, ya. Nah, salah satu kesalahan kesalahan pola pikir, ya, yang sering kita alami atau kita jalani atau kita rasakan adalah kalau mau hasil besar maka harus punya waktu banyak. Ya, padahal realitanya yang punya waktu banyak itu belum tentu juga konsisten. Ya, yang sibuk tapi disiplin, nah itu justru yang sering closing. Bahkan saya pernah dengar ada satu quotes, ya, eh, jangan dilihat siapa yang berbicara nih, karena saya juga agak lupa. Ini lupa saya lupa antara ini Jack Ma atau siapa tuh pemilik Tesla tuh. Saya lupa. Pokoknya salah satu di antara dua orang ini, ya. Dia berbicara seperti ini. Saya lebih suka berbisnis dengan orang yang sibuk, ya, daripada orang yang luang waktunya. Kan kalau kita pikir, kenapa dia lebih suka berbisnis dengan orang sibuk? Orang yang sibuk kan nggak punya waktu, ya. Sementara yang punya waktu luang itu lebih leluasa. Jawabannya adalah, ya, karena menurut dia, orang yang sibuk cenderung bisa mengatur waktu dibanding orang yang luang. Ah, ya, jadi orang yang sibuk dia akan bisa mengatur waktunya. Kalau orang yang punya waktu luang ini cenderung merasa santai, punya waktu banyak, jadinya tidak banyak melakukan apa-apa. Gitu. Nah, jadi dari sini saya menangkap satu bahwa oh, masalah masalah kita ini sebenarnya adalah bukan kurang waktu, ya. Kita bukan kurang waktu, tapi kadang mungkin kita nggak tahu harus mulainya dari mana, ya. Atau kita nggak tahu kapan kita atau berapa lama kita bisa menyisihkan waktu untuk melakukan syiar dakwah Quran bareng sambil ini. Sehingga yang dirasa oleh kita menjalankan program-program kequranan, menjalankan program-program sosial bareng sambil, program dakwah Quran bareng sambil itu terasa berat dan lama waktunya. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya syiar kita, dakwah Quran kita, aktivitas program Quran kita jadi seperti beban mental, ya, bukan sesuatu yang kita inginkan lagi, bukan sesuatu yang merasa kita butuh, ya. Padahal yang realnya terjadi, Bapak Ibu boleh tanya dengan mitra-mitra yang udah berjalan besar, misalkan let's say Bu Maharani, atau ada Ustadz Saifuddin, atau ada Bu Halimah Siregar, atau di sini ada Pak Iwan dari Rembang, ya, atau ada siapa lagi, dari Surabaya Bu Eva Rahmawati, ya. Boleh tanya, ya, kalau di Palembang ada Ustadz Oksa, ada Pak Sutardi di mana, semua tanya mitra-mitra yang besar, ya. Kalau tanya ke mereka dan mereka akan jujur, berapa lama sih dalam sehari mereka melakukan aktivitas program Quran? Kayaknya enggak 8-10 jam, enggak, ya, ya, enggak tuh. Karena mereka juga punya pekerjaan sendiri, punya bisnis sendiri, punya aktivitas sendiri, punya kesibukan sendiri, enggak, ya. Kemungkinan besar mereka akan jawab, ya, melakukan program Quran bareng Sambil itu paling berapa sehari, ya, mungkin setengah jam, 1 jam atau 2 jam, tapi dilakukan terus menerus, ya.
Nggak ada yang melakukan setiap hari saya melakukan 8 minimal 10 jam supaya bisa seperti ini. Nggak ada. Saya bisa jamin nggak ada. Kalau lihat Pak Iwan, apalagi Pak Iwan, misalkan punya aktivitas pekerjaan yang padat, ya. Atau Burani. Burani itu kalau nggak salah anaknya 4 atau 5 ya. Harus mengurus rumah, ya. Anak banyak, mengurus rumah tangga, mengurus suami. Punya aktivitas yang lain juga. Enggak, ya. Atau bicara Pak Sutadi punya bisnis, ya, yang harus dikelola. Kemudian bicara Bu Eva pasti juga sama, punya aktivitas belajar mengajar yang semuanya punya kesibukan masing-masing. Ya, jadi sangat mustahil buat mereka-mereka mitra-mitra besar ini melakukan atau menyisihkan waktu yang cukup banyak untuk melakukan program ini. Enggak, ya pasti mereka melakukan sedikit-sedikit tapi terus-menerus. Nah, di dalam Islam juga kita kan diajarkan hal yang sama ya. Ada tuh, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus meskipun kecil atau sedikit. Ya, di Islam kita sudah diajarkan padahal ya, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus meskipun kecil. Ya, lebih baik kita tiap hari sholat duha walaupun cuma 2 rakaat dibanding sholat duha 12 rakaat tapi 2 minggu sekali. Gitu ya. Lebih baik kita sholat malam 2 rakaat tapi setiap malam dibanding kita sekali sholat malam 11 rakaat ya. Tapi subuhnya kesiangan, ya ini bahaya ya. Ya lebih baik 2 rakaat tapi rutin dibanding 11 rakaat tapi seminggu sekali atau misalnya 4 hari sekali enggak. Yang rutin tapi kecil itu dicintai Allah. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa yang baik menurut Islam itu ya bukan yang paling capek, bukan yang paling susah terus apa susah payah mengerjakan amalan, bukan yang paling lama, tapi yang paling konsisten. Nah, itu kata kuncinya ya, yang paling konsisten, terus kecil tapi terus. Ya. Nah, kendala di kita adalah banyak dari kita, termasuk saya, kadang-kadang kita ingin langsung besar, melakukan sesuatu ingin langsung besar, ingin langsung bisa banyak, ya, ingin langsung terlihat dampak yang luar biasa, gitu ya. Padahal kita lupa ya, membangun sesuatu itu dilakukan dari ritme kecil harian. Jadi setiap hari kita bangun sebuah yang kecil, yang kecil, yang kecil, yang kecil terus, gitu ya. Nah, dan di SDG, ya program-program SDG itu dibangunnya dari hal-hal yang kecil, terus-menerus, ritme yang kecil, bukan dari ledakan besar yang sesaat terus hilang. Ya, enggak. Ya. Dan kalau kita mau bedah lagi, lebih jujur lagi, problem kita biasanya ada kendala kita ya, itu biasanya ya, biasanya mungkin nggak semuanya, tapi ada salah satu dari kita merasakan bahwa problem kita itu biasanya adalah kita sering menunda-nunda follow up. Nah, yang punya program wakaf Quran ketika sudah rajin menawarkan, kemudian lupa untuk memfollow up atau ditunda, nantilah mungkin calon donaturnya teman saya nih ya. Mungkin kayaknya teman saya sekarang lagi sibuk, besok aja lah. Mungkin dia kayaknya kalau sekarang mah lagi jam kerja nih, janganlah. Nanti aja, kayaknya dia sekarang lagi sibuk ngurusin keluarganya, nanti aja lah. Nah, ya kita sering menunda-nunda itu. Kita juga sering menunda memberikan informasi ya. Sudah membuat planning yang bagus. Ini ada broadcast untuk program wakaf Quran. Sudah ada broadcast untuk program wakaf untuk Sumatera. Sudah ada broadcast program untuk belajar Quran bareng. Di hari hanya ditunda. Nanti aja deh. Oh, udah kelewat nih kayaknya waktu tepatnya salah nih. Udah kelewat ya udah besok aja. Sering ditunda-tunda seperti itu ya. Atau kita sering juga tidak mencari prospek-prospek donatur-donatur atau orang-orang baik yang baru. Ya, bukan karena malas, bukan. Tapi karena, nah, kayaknya kalau udah dimulai, kita harus siap nih. Nyiapin waktu yang lama, nyiapin tenaga yang ekstra. Banyak kan berbeda gitu. Kalau sudah dimulai, saya harus full time, harus full support, harus full fokus tenaga saya di sini. Ya, dan itu adalah masalah yang memang terjadi. Kendalanya di sana. Ya. Nah, di sini kita perlu cara kerja yang baru.
bukan perlu motivasi, bukan target yang lebih besar, tapi format kerja yang lebih masuk akal. Ya, bayangkan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan di STQ, kalau jalanin program Quran itu nggak butuh waktu seharian, nggak perlu menunggu mood dan tidak perlu menunggu waktu luang. Ya, bagaimana kalau ternyata menjalankan program Quran bersama SDQ itu cuma perlu fokus 25 menit saja, ya. Lalu selesai. Bukan 2 jam, bukan 1 hari, 25 menit, ya. Dan itu cukup untuk apa? Untuk follow up beberapa rekan-rekan kita, mengirim informasi program-program kequranan atau mencari informasi proses-proses baru, ya. Dan kalau itu bisa dilakukan setiap hari, apa yang terjadi dalam 30 hari ke depan? Nah, luar biasa ya. Ya. Jadi kenapa hari ini? Ini kenapa saya tadi berbicara dengan Kang Ranam, kita coba cari materi yang mungkin bisa membantu nih support. Kita tidak berbicara bagaimana cara meyakinkan orang untuk mau ikut wakaf Quran, enggak. Kita tidak berbicara bagaimana caranya negosiasi, enggak. Kita tidak berbicara tentang teknik jualan, enggak. Ya, kita bicara tentang cara mengalahkan rasa menunda-nunda. Itu dulu aja. Ya, jadi hari ini kita akan belajar dari narasumber yang luar biasa, materinya luar biasa dan praktisi. Nah, ya, saya tidak berbicara beliau ahli, tapi beliau yang praktek duluan ya. Nah, ini praktisi ya. Jadi praktisi itu kan orang yang praktek ya. Nah, beliau yang praktek ini duluan ya. Jadi kita akan belajar sebuah teknik sederhana, bukan teknik orang jenius ya, bukan teknik orang yang punya banyak waktu, banyak tenaga, banyak aset, enggak ya. Ini justru teknik untuk orang yang sibuk, untuk orang normal, bukan orang yang luar biasa ya, untuk orang yang ingin istiqomah ya. Namanya adalah Pomodoro. Ya, nanti gimana? Kita tunggu ya, gimana Kang Randa menjelaskannya karena saya juga baru sedikit-sedikit pernah dengar, tapi belum pernah tahu secara keseluruhan apa itu teknik Pomodoro. Ya, nanti belajar dari Kang Randa. Tapi yang pasti kurang lebih, kalau saya nanti akan menyebutnya teknik Pomodoro ini di SDG adalah kita sebut SDG fokus 25. Ya, karena fokusnya cukup 25 menit saja. Ya, dan setelah ini selesai, saya nggak berharap, nggak meminta juga teman-teman jadi langsung jago bikin program wakaf Quran, konsisten, istiqomah. Nggak, saya cuma minta satu hal aja. Satu hal aja. Apapun itu, saya cuma minta kita mau bergerak 25 menit per harinya. Apapun itu. Ya, dan insya Allah kalau rutin istiqomah jalanin 25 menit per harinya aktivitas Al-Quran kita, insya Allah ya rezeki itu akan mengalir, rezeki akan mengikuti ya. Allah tahu bahwa oh, orang ini setiap hari ini melakukan siar yang melakukan sesuatu walaupun hal-hal yang kecil ya insya Allah ya Bapak Ibu kalau kalau saya suka mengartikan seperti ini dibanding kita misalkan punya tanah yang lapang yang luas ingin kita jadikan sawah. Di sebelah sana jarak 50 kilometer ada sumber air yang sangat besar. Ya. Dibandingkan saya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membuat sebuah jalur air yang besar bisa ke tanah saya, lebih baik ya saya cukup menggariskan saja, ya kecil saja beberapa sentimeter saja jalur supaya air itu bisa mengalir ke bawah. Tidak perlu ikhtiar yang besar, tidak perlu tenaga yang besar, tidak perlu waktu yang lama. Cukup buat satu jalur kecil saja, mungkin lebarnya sekitar setengah atau 1 sentimeter saja cukup. Ya, tapi saya lakukan setiap hari dan itu akan menghubungkan sumber air itu dengan tanah yang saya punya. Apa yang akan terjadi? Ya, 10 hari mungkin belum kelihatan karena jalurnya kecil cuma 1 sentimeter ya dan mungkin dalam 10 hari juga baru 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 bisa tercapai beberapa kilo. 20 hari mungkin belum kelihatan. 30 hari juga mungkin belum kelihatan. Tapi insya Allah, ketika sudah terbentuk, mungkin di hari ke-40, jalurnya sudah ada, lebarnya mungkin cuma 1 sentimeter. Tapi jalurnya sudah terbentuk dari sumber air tersebut ke tanah saya. Yang mengalir juga cuma sedikit mungkin, ya karena lebarnya 1 sentimeter. Tapi insya Allah, kalau sudah mulai mengalir, mungkin di hari ke-40, mungkin di hari ke-50, atau mungkin di hari ke-100,
insya Allah tanah saya tidak akan kering lagi, tanah saya akan siap untuk diolah menjadi sawah, menjadi kebun. Dan lama-kelamaan, secara otomatis, jalur air itu akan membesar dengan sendirinya. Ya, insya Allah. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kita insya Allah akan belajar bagaimana caranya kita akan bisa istiqomah fokus bergerak 25 menit sehari, dan mudah-mudahan dengan ikhtiar konsisten yang kita lakukan, insya Allah rezeki kita di dunia akan mengalir terus, tabungan pahala kita di akhirat akan semakin membesar karena aktivitas kita yang berjalan terus-menerus konsisten setiap hari. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Saya tidak sabar akan menunggu penjelasan, menunggu sharing dari Kang Ramdan terkait apa itu teknik Pomodono. Terima kasih. Kita lanjut ke Kang Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dewa ya atas pembukaannya. Mohon izin hari ini sharing gitu ya, bukan maksud untuk menggurui begitu, tapi hanya ingin berbagi pengalaman meskipun sedikit gitu. Kalau istilah atomic habit itu 1% aja sedikit gitu ya, tapi insya Allah akan berdampak kalau kita dilanjutkan dengan istiqomah. Apa yang disampaikan oleh Bang Dewa tadi luar biasa ya. Ini juga salah satu hal yang buat kita sadar ternyata hal-hal yang kecil dia kita lakukan terus-menerus itu juga akan berdampak. Dengan waktu yang sama, kita punya waktu yang sama 24 jam begitu. Tapi kalau kita beda caranya, cara untuk mengatur ritme waktunya itu pun akan beda hasilnya ya. Insya Allah hari ini saya akan sharing terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Dewa, namanya teknik Pomodoro ya. Coba sebentar. Kelihatan ya di layar ya. Nah, nah ini Bapak Ibu semuanya ya, teknik Pomodoro. Nah, sebelum masuk ke materi, izin terlebih dahulu ya, kenapa saya sampaikan teknik Pomodoro ini di SQE? Karena ini salah satu yang saya juga lakukan gitu ya, fokus di 25 menit. Nah, Bapak Ibu izin saya sedikit lebih terbuka hari ini pada sesi ini ya Pak Dedi ya izin ini terkait dengan pengalaman saya beberapa minggu lalu gitu ya. Saya juga sempat kontakannya sama Bang Fahmi begitu ya nanyain kabarnya terus nanyain kabar juga ke Kang Heri ya. Kang Heri kan salah satu coach saya juga kalau olahraga lari. Di sini ada Kang Heri nggak ya? Ada Kang Heri ke di sini ya? Pak Heri Jakarta ada ya? Ada. Alhamdulillah, saya suka nanya ke beliau tuh. Beliau tuh salah satu coach saya kalau lari ya, nanyain tips-tips gimana gimana dan sebagainya. Karena beberapa hari lalu itu saya pernah sakit bang, hampir 1 minggu kalau nggak salah saya izin ke Pak Dedi untuk eh, ya, sebisa mungkin ya gitu ya karena seminggu lalu tuh saya sempat izin untuk WFH juga karena sakit saat itu. Ketika saya masuk rumah sakit itu, saya cek ke dokter di hari Senin. Dari Senin saya tanya ke dokter, terus dari Senin itu saya tiba-tiba harus dilarikan ke rumah sakit yang agak besar gitu ya di Bandung namanya Rumah Sakit Boromeus gitu. Dan tahu nggak Bapak Ibu semuanya, ketika saya sakit itu, saya awalnya mengira ada asam lambung gitu ya, ada asam lambung yang mungkin Bapak juga tahu ya asam lambung awal mulanya dari mana begitu ya, entah itu dari makanan ataupun dari pikiran. Ternyata pikiran tuh lebih banyak begitu. Sampai akhirnya saya kena asam lambung, eh, terus ada sesaknya juga. Saya dilarikan ke Rumah Sakit Boromeus dan ternyata saya masuk ke bagian kejiwaan. Ini serius. Saya masuk ke bagian kejiwaan Bang Fahmi ya. Saya masuk ke kejiwaan ke bagian psikiater saat itu. Jadi ini cerita ini awalnya saya ingin sharing ini karena ini adalah bukan teori aja, tapi pengalaman yang saya jalani sendiri saat itu. Karena mungkin Bapak Ibu semuanya ya, ada satu masa di mana pekerjaan itu benar-benar numpuk begitu. Ada pekerjaan di rumah, pekerjaan di kantor, pekerjaan di masyarakat dan sebagainya. Tanggung jawab itu datang dari banyak arah. Apakah kalau targetnya berjalan, ekspektasinya tinggi, sementara waktu dan energi kita terasa semakin sempit begitu. Waktu yang sama 24 jam tapi kita beda cara penanganinya gitu. Nah,
setiap hari terlihat sibuk, agendanya penuh banget gitu. Terus komunikasinya jalan, tapi di dalamnya nih, di pikirannya, di hatinya, kepala ini terasa penuh banget gitu, kayak muter gitu ya. Apalagi ada penyakit cemas, kegelisahan dan sebagainya. Pokoknya pada saat itu benar-benar hilang fokus gitu, hilang fokus. Banyak kerjaan numpuk, tapi hilang fokusnya. Mau kemana nih arahnya? Nah, mungkin saat itu saya menganggap bahwa hal ini tuh wajar-wajar aja gitu. Ah, ini wajar-wajar aja nih. Kayak gini rasanya gitu. Saya paksakan diri untuk terus kuat, terus jalan tanpa jeda dan saya kira ini bagian dari tanggung jawab dan profesional. Dan sampai akhirnya saat itu tubuh itu dan pikiran kayak ngasih tanda gitu pada hari Senin itu. Ini kayaknya udah mulai sesak banget. Terus pusing banget, terus kayak udah nggak ada rasa cemas, gelisah dan sebagainya, dan sampai akhirnya saya harus dilarikan ke rumah sakit gitu, ke bagian psikiater ceritanya tuh ya. Ini masya Allah ya, saya juga awalnya tidak menyangka kok tiba-tiba masuk ke bagian psikiater gitu. Nah, dengan pertimbangan matang, saya memutuskan untuk berkonsultasi saat itu, berkonsultasi ke bagian psikiater, dan keputusan ini bukan hal yang mudah saat itu, dan saya pun sadar menjaga kesehatan mental itu adalah penting banget dan itu adalah bagian dari amanah. Jadi jangan anggap sepele ketika mental kita lagi drop gitu ya. Nah, kita perlu cari 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 teman, kalau punya dokter cari dokter gitu ya untuk konsultasi. Karena khawatir kalau kita punya apapun tapi kita nggak dirilis masalahnya itu bakalan menumpuk gitu. Bakalan numpuk dan audimindalik sampai akhirnya ke jantung dan sebagainya gitu ya. Sampai akhirnya sulit itu tidur dan sebagainya, cemas, gelisah gitu. Nah, di situ saya belajar bahwa meminta bantuan bukan tanda lemah dan menjaga diri bukan berarti berhenti berjuang. Justru agar kita bisa bertahan lebih lama dan juga tetap istiqomah. Nah, salah satu masukan yang saya dapatkan itu adalah bagaimana cara mengelola beban dengan cara memecah fokusnya, memberi jeda dan tidak memaksa otak untuk bekerja tanpa henti begitu, ya. Jadi kita perlu waktu-waktu itu juga, gitu Bapak semuanya ya. Nah, dari situlah saya kenal dengan yang namanya teknik Pomodoro gitu. Ini Pomodoro ini salah satu teknik yang saya dapatkan dari seorang psikiater. Nah, beliau memberitahukan ini adalah kita punya loh teknik namanya teknik Pomodoro. Bahkan juga bisa Bapak Ibu semua bisa di searching gitu ya. Aplikasinya juga ada di Play Store, kalau nggak di App Store juga ada. Nah, di sini tuh dengan Pomodoro, saya tidak lagi lihat pekerjaan itu sebagai tumpukan besar yang menekan, tapi di sini saya hanya bisa berkata pada diri sendiri, cukup aja fokus 25 menit gitu ya. Fokus 25 menit, setelah itu saya berhenti dan juga bernafas gitu ya, kasih jeda istirahat 5 menit, setelah itu baru mulai kerja lagi 25 menit. Nah, pelan-pelan kecemasan itu berkurang, gelisah itu berkurang. Jadi fokusnya lebih terjaga sekarang. Pekerjaan, alhamdulillah ya di rumah ataupun di kantor sedikit-sedikit bisa terkendali gitu ya. Jadi alhamdulillah hari ini, itulah mengapa hari ini saya ingin sharing aja Bapak Ibu semuanya terkait dengan teknik Pomodoro. Nah, bukan hanya sebagai alat manajemen waktu, tapi juga sebagai ikhtiar untuk menjaga diri agar tetap waras seperti itu ya. Insya Allah ya. Baik Bapak Ibu semuanya, izin ya hari ini saya mau sharing nih terkait dengan salah satu teknik Pomodoro. Judulnya tuh strategi efektif tingkatkan produktivitas. Nah, ini materinya simple, jadi bisa dipelajari, bisa dipahami, bisa dipraktekkan juga. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semuanya ya. Nah, cara fokus atau produktif dan konsisten. Nah, ini pengen tanya nih dulu nih sama Bapak Ibu semuanya, dalam sehari gitu ya, berapa kali Bapak Ibu terganggu atau ke distract sama HP atau chat ya, WA yang sedang fokus bekerja hari ini? Coba saya pengen tanya dulu Bu, kira-kira dalam sehari nih atau dalam sejam lah contohnya, jangan banyak sejam. Kira-kira berapa kali kita terganggu sama HP atau sama chat dan sebagainya sedangkan kita sedang melakukan aktivitas? Kira-kira berapa kali nih Bapak Ibu semuanya dalam sejam? Nah, Bang Fahmi boleh untuk mengawali Bang. Nah, ya. Pernah nggak Bang ke distract nih, lagi ngerjain sesuatu, tiba-tiba ke distract nih? Pernah tidak Bang?
Lalu, Selalu ya. Biasanya lalu berapa kali Bang? Bisa berapa kali Bang? bisa tiap menit. Bisa tiap menit tuh, Masya Bisa Allah. tiap menit. Oke, oke. Siap menit ya. Oke, baik Bang. Terima kasih. Coba Ibu Mutia. Ibu Mutia pernah Ya, nggak Bu? Terganggu nggak Bu? Lagi ngerjain sesuatu, tiba-tiba ke distract gitu. Kalau ngomong terdistrak, saya bukan terdistrak istilahnya. Maaf. Apa tuh? Kalau saya memang memang aktivitasnya di HP. Oke, di HP. Oke Memang ya. beraktivitasnya di HP terus terang Hmm, aja. Karena menurut saya nggak pegang laptop. Oke. Jadi pakai smartphone Hmm, untuk baik kegiatan di masjid ya hmm, hmm. maupun di rumah karena di rumah juga punya aktivitas kegiatan online ya Ya. termasuk dengan sambil Quran tentu saja online kan. Kemudian dengan komunitas apa ya kekuranan yang lain yang melalui online itu juga menggunakan HP. Jadi bisa dibilang kalau Mutia beraktivitas di masjid itu 24 hour memang ya bisa sehari Ya, semalam ya, ya. bisa Oke. mau jam berapa aja saat tahajud kita harus komunikasi kita komunikasi jadi nggak istilah terdistrak nggak tapi Hmm, memang hmm. aktivitasnya ada di dua ini Oke. memang menggunakan HP Baik. ya Baik, itu kalau aja sih. ke ya, kalau ke distract itu kan kadang ada orang juga yang bekerjanya di HP ya, di handphone atau di laptop. Kadang juga ke distractnya misalkan lagi ngerjain sesuatu nih di 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 laptop gitu ya atau di HP, tiba-tiba ada notice nih Instagram, terus tiba-tiba kita kebuka ke Instagram atau ada Facebook, kebuka ke Facebook. Atau lagi ngerjain sesuatu tiba-tiba ada temen datang ngobrol sesuatu, ya ke distract Paling dulu nih gitu. enggak sih Enggak enggak ya? sih jadi menurutnya membatasi aktivitas ini yang berhubungan dengan HP itu hanya Ya. teman jadi yang kontak itu harus yang ada namanya kalau nggak ada Oh, mesti Insya Allah. cuekin jadi nggak ada urusan gitu ya tapi kalau Baik, baik. misalnya mau masuk ke Instagram gitu ya atau ke Facebook ya media sosial lainnya itu memang justru Mutia yang butuh have fun-nya Hmm, saya kata Mutia senang lihat oke. kucing kemudian lihat doa-doa gitu ya terus Oke, melihat kayak bencana ini kan kita ikutinnya kalau bukan di medsos gimana jadi memang Mutia betul. yang butuh paling itu setelah selesai aktivitas malam biasanya terus sempatin lihat perkembangan kayak gitu sama apa kebutuhan memang kayak Mutia juga suka lihat drama-drama ya, namanya juga ibu-ibu ya, drama Korea Hmm. suka gitu. Tapi sekali saja paling punya Hmm. waktu kayak gitu. Oh, Nggak oke. setiap hari itu juga, sekali-sekali. Baik, Gitu, baik. Kang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti Ibu Mutia sudah bisa Menata ya. memanage, ya, memanage, Banyak menata, banget begitu. aktivitasnya, insya Allah Alhamdulillah bisa. ya. Alhamdulillah. Insya Terima Allah. kasih ya, Bu ya. Nah, Ya, ini sami-sami, Kang. mungkin kalau misalkan dari teman-teman lain juga Kang Bani. pernah ya, kalau misalkan saya pribadi sering banget gitu ya, lagi fokus mengerjakan sesuatu, tiba-tiba ke distract nih, ke distract ada notif apapun ya, kebuka dulu nih, lihat dulu yang hal yang lain, baru itu fokus lagi. Nah, sebetulnya itu sah-sah aja ya, sebetulnya itu sah-sah aja. Kemarin saya dapat informasi sah-sah aja, hanya ada waktunya begitu ya. Ibu Putih juga udah fokus, udah bagus. Jadi fokus aja di handphone ya, sebagai ketika lelah mungkin lihat ke sosmed lain gitu ya, dapat info lain atau lihat kucing tadi ya di sosmed gitu ya, happy lagi, mulai lagi, mulai lagi. Nah, itu juga salah satu caranya dari Pomodoro. Jadi ada waktu di mana kita bisa fokus, ada waktu di mana kita bisa istirahat begitu ya. Nah, dari yang lainnya pernah nggak ada pengalaman lagi mengerjakan sesuatu bukan HP aja ya, ke distract dari hal apapun? Ada nggak di sini? Punya pengalaman? Nah, Bang Dodo mungkin punya pengalaman Bang Dodo, Ustadz Dodo, ke distract nih, lagi ngerjain sesuatu tiba-tiba ke distract sama hal lain. Pernah? Oke ya. Saya yakin di sini Bapak Ibu semuanya pasti pernah merasakan hal yang namanya ke distract sesuatu gitu ya. Ketika fokus mengerjakan hal tertentu, tiba-tiba ada hal lain yang membuat kita hilang fokus, hilang pekerjaan yang harusnya dikerjakan selesai di menit itu, di waktu itu harus tertunda karena kita ke distract. Nah, harapannya dengan teknik ini ya, meskipun sederhana, insya Allah bisa membantu Bapak Ibu semuanya ya untuk mengatur, memanage waktu dengan baik di waktu yang sama ya. Oke, next lagi. Nah, Bapak Ibu juga pernah nggak merasa sudah bekerja seharian, tapi ngerasa pekerjaannya masih menumpuk begitu, kayak cucian baju kayak numpuk gitu. Pernah kan ya? Ada yang pernah merasakan hal ini ketika kita merasa sudah bekerja seharian, tapi pekerjaan masih menumpuk.
Oh, berkali-kali Kang, berkali-kali detik sekali. Wah, oke beberapa jam. Bahkan ada yang bilang 2 kali Ustadz dalam 1 jam, 3 kali lebih, berkali-kali Bang. Kayaknya tidak terhitung, berkali-kali. Bener ya, pernah, Masya Allah ya. Nah, kita pernah merasakan hal ini ya. Kalau Bapak Ibu pernah merasakannya, tenang, insya Allah tidak sendirian ya. Banyak dari kita sering merasa waktu sudah habis, tapi pekerjaan masih numpuk gitu ya. Yang waktunya harus selesai gitu ya. Kita nganterin anak atau main sama anak atau lagi main apapun misalkan ya sudah habis waktunya, dalam artian waktunya istirahat, tapi masih numpuk cucian masih banyak gitu ya. Nah, hari ini saya mau kenalin cara yang simpel tapi ampuh untuk bisa bikin fokus Bapak Ibu makin tajam gitu. Energi tetap terjaga dan kerjaannya lebih cepat gitu ya. Ini namanya teknik Pomodoro begitu ya. Nah, bukan Podomoro ya, tapi Pomodoro. Nah, hati-hati tergecok ya. Oke, kerjaan nggak beres-beres ya Ibu Lia nih. Baik, Bu Lia ya. Nah, coba lihat lagi. Nah, jadi awalnya sejarahnya dulu ada salah satu penelitian gitu ya di luar gitu saya lupa lagi. Jadi beliau itu lagi mengerjakan sesuatu. Dulu itu belum ada handphone secanggih kita hari ini, tapi bentuknya tuh kayak jam waker, tapi seperti buah tomat begitu ya, seperti buah tomat, seperti sayur tomat. Nah, tomat tuh sayur atau buah ya? Pokoknya tomat begitu ya. Tapi si tomat ini tuh ada angka-angkanya. Ada angka 25, 20, 15, 30, 35. Dia mengerjakan sesuatu dan settingannya di angka 25 begitu. Dan dia fokus mengerjakan dan ternyata pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan selama 20 menit itu bisa lebih fokus begitu. Nah, jadi Pomodoro ini bukan aplikasi tapi teknik gitu, teknik yang sekarang sudah mulai dibuat aplikasinya. Nah, metode ini sederhana untuk membagi waktu kerja. Kita bekerja fokus selama 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat 5 menit, gitu ya. Istirahat 5 menit, setelah 3 atau 4 sesi, nah, kita ambil istirahat panjang di situ, bisa 15 menit gitu ya. Metode ini insya Allah akan membantu untuk mengurangi stres ya. Lalu juga bisa meningkatkan fokus kita dan juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan, begitu ya. Nah, jadi Pomodoro ini adalah teknik untuk manajemen waktu. Polanya mudah, 25 menit fokus, 5 menit istirahat. Nah, setelah 3-4 sesi, kita bisa tuh mengambil istirahat panjang, 15 sampai 25 menit. Tujuannya ini bisa membagi pekerjaan besar menjadi blok kecil yang mudah dikerjakan. Namanya teknik Pomodoro, begitu ya. Nah, insya Allah nih buat Bapak Ibu mungkin yang sering mengalami stres, yang sering mengalami gejala depresi mungkin ya, pusing gitu ya, pekerjaan tuh kayak nggak beres-beres gitu, ini gimana cara menyelesaikannya, dan akhirnya ketika menggunakan teknik ini insya Allah akan membantu walaupun sederhana begitu ya. Nah, lihat Bu ya di samping depan, di depan ini ada gambar otak gitu. Ini sekali lagi saya bukan psikolog, tapi ilmu yang saya dapatkan dari dokter-dokter dari para teman-teman yang bergelut di dunia psikolog, psikiater gitu ya. Ini mengajarkan seperti hal ini. Ini menurut psikolog, kognitif itu menunjukkan otak manusia dapat fokus kurang lebih 20 sampai 30 menit gitu sebelum nanti performanya menurun. Jadi di waktu 25 menit kita bisa maksimalkan apapun kerjaan kita, apapun aktivitas kita di waktu itu. Jadi 25 menit ini itu adalah sweet spot gitu. Antara cukup lama untuk produktif tapi tidak terlalu lama sampai fokusnya hilang. Istirahat 5 menit, memberi waktu buat ngecas otak sebelum kembali bekerja. Jadi kita bekerja sesuatu nih kayak misalkan kita bekerja di laptop gitu ya, seharian ya. 20 menit kita kerja, fokus, hilangkan semua distrak-distraknya gitu. Fokus, 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 fokus. Setelah 20 menit, 5 menit istirahat. Kalau misalkan di ruangan, ini bisa mata kita untuk melihat ke arah yang lain, misalkan ke tembok, ke jam gitu ya, atau lihat kalau melihat handphone juga boleh dalam waktu 5 menit gitu ya, lihat hiburan. Cuma 5 menit gitu. Nah, nanti ketika alarmnya bunyi,
ting, baru kita fokus lagi untuk bekerja. Jadi beri jeda waktu untuk otak ini dia bekerja, beri jeda waktu otak ini juga buat istirahat, ngecas waktu begitu ya, agar tidak terdistrak atau tidak merasa terbebani lebih banyak gitu. Jadi otak kita ini punya, Masya Allah ya, Allah menciptakan otak ini bisa untuk mengerjakan satu hal meskipun sederhana tapi berdampak, meskipun 1% tapi insya Allah juga bisa berdampak asal kita rutin dan istiqomah. Ini fokus otak kita bisa maksimal ya, sekitar 25 menit. Jadi jangan disekaligusin begitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, mengapa sih Pomodoro ini efektif banget gitu? Jadi tidak dirasa membebani, tapi insya Allah akan mengurangi tingkat kesulitan, tingkat stres kita gitu. Pertama, fokus tinggi dalam waktu singkat. 25 menit aja cukup ya. 25 menit aja cukup. Terus juga bisa mengurangi stres dan juga kelelahan. Nah, biasanya ketika kita bekerja nih, kita lihat to-do list kita gitu ya, kita lihat Trello kita lihat timeline kita banyak banget gitu. Tapi bingung cara ngaturnya kayak gimana gitu. Cara kerjanya kayak gimana. Selain ada teknik untuk ngatur waktu timelinenya, kita pun fokus juga di sini untuk mengerjakan suatu hal dalam waktu 25 menit gitu ya. Insya Allah akan mengurangi stres dan juga kelelahan. Nah, Bapak Ibu semua mungkin di sini ada punya pengalaman nggak di sini ketika mengerjakan sesuatu, halnya ringan, tapi kerasanya kayak terbebani gitu. Pernah nggak di sini? Ada nggak? Nah, Ibu Lia pernah Ibu Lia? Oh, sering ya. Nah, itu gimana tuh ceritain, Bu Ulfa atau Bu Fatmawati boleh dinyalakan mic-nya? Ya, izin saya sharing. Mangga, 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 Bu, silakan. Hari ini teh kadang udah ngebuat ngelis kerjaan itu banyak gitu ya, dan saya biasanya mulai dari hal yang paling kecil gitu. Apakah Oke. bikin pengumuman rapat atau dan sebagainya gitu. Tapi karena distraksinya berulang-ulang sampai bikin pengumuman rapat juga tuh lama banget. Padahal cuma bikin tanggal, jam, waktu, tempat gitu ya, share gitu. Tapi itu juga tuh bisa sampai 1 jam, 2 jam dan nggak selesai-selesai karena ke distrak ke lain lagi. Tahu-tahu udah siang gitu. Hmm. Dan ending ini ketika siang tuh saya tengkuk sama bahu itu udah rasanya tuh udah capek banget nggak tahu bilangnya sampai larinya tuh sampai pernah juga sampai ke apa cold shoulder syndrome gitu sakit bahu kiri kanan tuh yang nggak frozen shoulder syndrome gitu kan. Padahal kerjanya mah ya sekretariat lah gitu istilahnya mah ya. Mungkin demikian. Oke ya. Padahal hanya untuk mengumumkan rapat begitu Bu ya. Tapi kerasanya duh kayak numpuk banget begitu ya. Boleh. Ada lagi yang mau sharing lagi? Oh, ini siapa nih Bu Fatmawati? Boleh. Gimana tuh Bu ceritanya Bu? Izin paling mungkin kayak isi-isi rapot gitu ya. Kadang-kadang Mm-mm. harusnya akhir bulan ternyata udah kayak ke tanggal 4 tanggal 5 baru ngisi gitu. Mm-mm. Mungkin mungkin ada yang lain-lain juga cuma mungkin kadang-kadang kelupaan juga. Sak- Saking banyak Masya Allah. ke itu ya yang enggak Mm-mm. yang kadang suka ketunda. Contohnya juga jemuran kan jemuran kalau hanya beberapa menit dijemur kan langsung beres ya, tapi kadang-kadang langsung ke distraksi sama yang lain akhirnya nggak jadi. Malah jadi malam gitu ya. Harusnya tadi pagi jadinya kegeser ke malam dan lain Nah, seperti itu mungkin. Yang paling Masya di Allah. Baik ya. Nah, banyak hal-hal yang sederhana begitu ya, tapi berdampak ya, yang harusnya kita menjemur gitu ya di pagi hari akhirnya ketunda gitu ya, atau tadi yang sudah dijadwalkan untuk meeting gitu ya, tadi harus tunda-tunda juga meskipun hal sederhana begitu ya, tapi ya itu tadi karena kita nggak bisa ngatur manage waktunya gitu ya. Sebetulnya ada satu lagi yang bisa kita lakukan namanya Todoist. Nah, Todoist, Todoist ya, Todoist kalau nggak salah. Ya, Todoist untuk mengatur ritme apa aja yang harus kita lakuin. Nah, namanya Todoist ya, ya betul Todoist. Jadi ada waktu today, hari ini, ada waktu upcoming. Istilahnya apa yang harus kita kerjakan di esok hari. Nah, jadi si teknik Pomodoro ini sangat erat kaitannya dengan Todoist. Jadi misalkan nih, hari ini kita merencanakan untuk hari esok.
Misalkan ya, kita merencanakan aja. Misalkan satu, kita mau ketemu sama mitra nih. Yang kedua adalah kita mau memperkenalkan program wakaf gitu ya. Yang ketiga, kita mau ngajakin orang untuk terlibat dalam wakaf begitu. Yang keempat, kita mau bikin pengumuman. Nah, ketika kita udah lakuin itu, keesokan harinya barulah kita menggunakan teknik namanya teknik Pomodoro. 25 menit itu kita fokus untuk follow up mitra misalkan ya, untuk kenalan sama mitra, untuk nanyain kebutuhannya apa aja. Fokus aja, jangan terdistrak sama hal-hal lain gitu ya. Fokus aja 25 menit. Fokus, setelah itu baru kita istirahat 5 menit. Ingat ya, otak kita, otak kita itu di slide sebelumnya, bisa dilihat ya. Nah, otak kita itu hanya bisa fokus sekitar kurang lebih 20 sampai 35 menit. Jadi kita ambil tengah-tengahnya aja sekitar 25 menit. Nah, Ibu lihat, terima kasih ya, to do list Kang, betul, to do list tuh namanya, to do list ya. Yang warnanya merah kalau nggak salah ya, di handphone ada tuh si logonya. Nah, otak kita itu punya hak, punya satu space untuk bisa maksimal itu 25 menit. Tadi sudah sampaikan sama Bang Dewa ya. Tadi putranya aja udah lakuin hal ini nih katanya. Untuk bisa fokus 25 menit. Nah, setelah itu baru kita bagi waktu-waktunya. Nah, ini cocok banget si Pomodoro ini untuk pekerjaan yang multitasking ya, untuk pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh siapapun. Mau itu kerjaan untuk cek di handphone, di laptop, ketemu mitra langsung dan sebagainya. Ini cocok banget pekerjaan ini, ya. Bapak Ibu, mohon izin ya, saya ke toilet dulu sebentar ya. Oke, izin saya lanjut. Nah, setelah suara masuk lah ya. Tes, tes. Apakah suara terdengar aman? Masuk ya? Baik. Ya, izin ya. Di sini ruangannya dingin ya. Jadi Kang Ramdan izin ke toilet terlebih dahulu. Ya, jadi memang eh, saya belum pernah tahu sebenarnya teknik Pomodoro ini secara detail ya, secara lengkapnya seperti apa. Cuma pernah dengar sedikit dan tidak mempelajari. Tapi kemudian saya baru ingat ternyata ini yang diajarkan oleh tim psikolognya ke anak saya di sekolah. Ya, apalagi kan sedang persiapan untuk mengejar target masuk perguruan tinggi gitu ya. Jadi teknik belajar per 25 menit itu yang diajarkan ke mereka. Nah, ternyata ada nih materinya dari Kang Randan ya. Memang kalau yang saya perhatikan di anak sendiri itu ya, saya belum pernah mencoba praktek karena atau sadar nggak sadar saya praktek ya karena eh, saya termasuk yang tipe yang multitasking banyak yang harus dilakukan sehingga kayaknya sih memang sudah melakukan walaupun nggak sadar ini namanya teknik apa ya. Tapi kalau saya lihat dari anak saya ada ada beberapa hal yang jadi perbedaan mendasar ketika ini dilakukan. Yang pertama, anak saya jadi kuat belajarnya lama ya. Anak saya itu waktu kecil itu termasuk anak yang punya gangguan tumbuh kembang ya. Jadi anak pertama itu dia si punggungnya itu otot punggungnya kurang lentur sehingga dia tidak kuat kalau belajar lama, duduk diam lama itu nggak kuat, pasti tidur-tiduran karena memang panas secara kondisi fisiknya ketika lama duduk itu panas. Sehingga jarak berapa menit dia tidur-tiduran, lari-lari ke sana sini sehingga jadi masalah di sekolah. Nah, ketika menerapkan teknik ini per 25 menit itu istirahat, eh, keluar dari kamar, dia ngapain, keluar ngobrol-ngobrol, masuk kamar lagi, ternyata dia malah bisa melakukan pelajarannya itu, belajar itu malah jadi jauh lebih lama, gitu ya. Malah bisa, kalau nggak salah sekarang sudah bisa kuat sampai kurang lebih 2 jam, ya, diam di kamar untuk belajar. Jadi per 25 menit, dia keluar, istirahat, kadang ngambil cemilan, kadang ngobrol di bawah sama orang tuanya, kita ya dengan adik-adiknya atau melakukan apa, nanti balik lagi kamar. Nanti keluar lagi, balik lagi kamar. Jadi malah lebih efektif. Ya, alhamdulillah hasilnya juga memang jauh lebih lebih baik ya dibanding
memaksakan terus-menerus. Biasanya kalau memaksakan terus-menerus tuh, saya pernah nemenin dia belajar ngajarin matematika itu, pernah sampai 2-3 jam, yang ada stres. Ya, ngerti pelajarannya? Nggak juga, malah stres. Ya, tapi ketika dirubah jadi per 25 menit, dia lebih 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 bisa menangkap pelajaran. Itu padahal basicnya waktu masa kecilnya dia punya gangguan tumbuh kembang. Ya, jadi tidak bisa belajar dengan kondisi diam dan lama. Pasti selalu resah. Karena memang kondisi fisiknya bukan tulang, otot punggungnya kurang lentur. Gitu ya. Jadi, jadi bermasalah. Gunakan cara ini, saya nggak tahu namanya kemarin ya, ternyata Pomodoro namanya. Tapi begitu menggunakan cara ini, oh malah lebih efektif buat dia. Ya, jadi pemahamannya malah lebih bagus. Gitu kira-kira, berbagi pengalaman aja. Silakan dilanjut yang Ramdan ya. Baik, Pak Dedi, terima kasih ya. Bapak Ibu semuanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi terkait dengan hal-hal yang bisa dibilang ya ketika kita tidak bisa membagi waktu meskipun programnya sederhana begitu ya, hanya bertemu mitra, tapi kita bingung nih, kita harus fokusnya gimana nih? Nah, salah satunya teknik dengan Pomodoro ini. Nah, ketika kita ingin membuat program apapun ya, apapun itu, ketika kita bisa fokus di 25 menit itu insya Allah tiga hal ini akan kita dapatkan. Fokus yang bisa lebih tinggi dalam waktu singkat, kita juga bisa mengurangi stres dan juga kelelahan ya, yang tadi saya katakan di awal sebelumnya. Nah, gitu ya. Saya sempat juga kemarin ya Pak Dedi ya, Pak Dedi juga tahu beberapa hari lalu saya sempat bisa dibilang stres begitu ya. Sampai akhirnya saya harus ketemu dengan dokter psikiater begitu ya. Oh, ternyata itu tadi karena belum bisa memetakan kerjaan-kerjaan apa di rumah ataupun di kantor, belum lagi hal-hal yang kurang baik begitu ya, yang saya dapatkan tidak difilter dan sebagainya. Nah, saya nggak bisa nih, bagaimana cara bisa fokus. Nah, sampai akhirnya saya disarankan untuk belajar teknik Pomodoro gitu ya. Ada aplikasinya juga ya. Dan ini juga cocok banget untuk pekerjaan yang multitasking. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, alur kerjanya kayak gimana sih dan kenapa bisa 25 menit? Nah, fokusnya adalah kita pilih tugasnya. Kita pilih tugas apapun yang kita kerjakan. Pilih tugas apapun ya. Kalau misalkan yang senang olahraga nih kayak Bang Heri begitu ya. 25 menit itu kita fokus misalkan ya apapun gitu ya. Fokus tanpa kedistrak, tanpa gangguan, istirahat 5 menit gitu ya. Ulangi ini 3 sampai 4 kali baru istirahat panjang gitu ya. Jadi 25 menit, 5 menit, kalau 4 kali ya 20 menit lagi, 5 menit baru 25 menit buat istirahat. Jadi ada waktu istirahat pendek dan ada waktu istirahat panjang. Ini cocok banget kalau kerjaannya yang kayak misalkan di depan laptop tadi ya, mengerjakan sesuatu fokus aja 25 menit, jangan ke distract apapun, jangan lihat-lihat apapun gitu ya. Setelah itu baru 5 menit. Nah, saya pernah lihat tuh Pak Dedi ya. Pak Dedi itu kalau misalkan kerja nih 20 menit gitu ngerjain sesuatu, habis itu lihat aquascape. Nah, 5 menit lihat ikan gitu ya. Saya sering lihat, saya lihat beliau. Oh, ternyata ini caranya beliau untuk mengistirahatkan apa namanya mengistirahatkan pikirannya, ya matanya dan sebagainya untuk melihat hal itu. Kalau enggak 5 menitnya kita liatin gedung apa, liatin jam, liatin tembok gitu ya. 5 menit jangan lakukan apapun, istirahat aja 5 menit. Setelah itu baru fokus lagi 20 menit. Jadi setiap orang punya treatmentnya masing-masing, punya treatment yang berbeda. Nah, kalau tadi Pak Dedi kan lihat ikan-ikan gitu ya di YouTube gitu ya, aquascape lihat kayak gimana. Sampai akhirnya oh udah selesai masuk lagi. Sampai akhirnya beliau mau bikin aquascape nanti katanya ya, doain ya. Sekarang lagi proses untuk penumbuhan rumput-rumputnya. Ya itulah kalau bapak-bapak ya seperti itulah ya, hal-hal sederhana tapi bisa mengistirahatkan pikirannya ya. Itu ulangi terus dengan alur kerja si Pomodoro ini ya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini alasan logisnya. 25 menit ya. Otak manusia itu fokusnya kurang lebih 25 sampai 30 menit. Nah, kita ambil 25-nya aja. Lebih lama udah lelah dan juga akan kehilangan fokus gitu ya. Lebih pendek, belum sempat produktif. Nah, pola 25 menit ini ditambah 5 menit ini sesuai dengan ritme alami otak. Kalau istilahnya sih kemarin bilang ultradian rhythm namanya Pak Dedi. Nah, kata dokter bilangnya ultradian rhythm katanya. Saya tulis aja di sini. Ultradian rhythm. Oh ya. Jadi istilahnya itu ritme 25 5 menit istirahat itu namanya istilahnya ultradian rhythm gitu ya.
Dan juga bisa memberi rasa pencapaian tiap sesinya. Ada memotivasi, ya bisa motivasi untuk melanjutkan pekerjaan selanjutnya, gitu ya. Ini alasan logisnya kenapa harus 25 menit. Ternyata ada hal itu ternyata ya. Oke, kali lagi. Nih, ini kalau misalkan apa nih ya, kalau misalkan pekerjaannya yang di luar HP gitu ya. Ini tinggal dipikirkan saja. Ini tips bagaimana bisa memaksimalkan si Pomodoro ini. Yang pertama adalah kita coba kalau misalkan kita sering banget ke distract sama TikTok misalkan ya atau Instagram yang tidak berhubungan dengan pekerjaan kita gitu ya. Nah, kita lagi ngerjain nih, lagi ngerjain kurikulum, misalkan kurikulum sekolah atau kurikulum program, ngerjain sesuatu, tiba-tiba ke distract, ada informasi pemain baru di Persib, misalkan di PS Medan. Nah, kita buka aja dulu, ke distract tuh kan. Nah, akhirnya coba kita matikan notifikasi HP yang tidak diperlukan atau tidak berkesinambungan dengan pekerjaan kita. Yang kedua adalah coba kita fokus latih satu tugasnya per sesi gitu ya. Satu tugas fokus aja itu. Kita mengerjain bagaimana membuat informasi kemarin tuh ya, apa ya? Oh ya, membuat sertifikasi Najir misalkan informasi itu gitu ya. Kita fokus aja gitu. Nanyain percabangnya misalkan atau teman-teman nih nanyain kebutuhan Quran di setiap daerah, fokus aja gitu. Coba cari teman ke keluarga, ke sahabat gitu. Kira-kira ada yang membutuhkan Quran nggak dalam waktu dekat ini? Fokus aja itu. Jangan ke hal-hal lain gitu ya. Yang ketiga, coba siapkan air minum dan juga catatan. Ini penting banget karena air minum ini akan mengalirkan oksigen ke otak gitu ya. Air minum, ya air mineral, air putih gitu ya. Diminum gitu ya dan siapkan catatan-catatan kecil. Nah, siapkan catatan-catatan kecil. Nah, catatan ini juga sangat penting untuk membuat kerjaan kita. Kira-kira apa aja? Kalau tadi istilahnya to-do list ya Teh Lia ya. Nah, kalau juga catatan ini juga bisa digunakan untuk merilis emosi kita. Untuk merilis emosi kita. Saya juga udah ngelakuin itu beberapa hari lalu ya ketika kena anxiety itu, saya coba untuk merilis kira-kira hari ini saya ngapain aja, kerjaannya apa aja, apa yang saya membuat cemas, apa solusinya, itu tulis semua. Sampai akhirnya sekarang sudah ada sekitar 4 lembar full gitu. Saya nulis gitu ya. Itu salah satu cara untuk merilis gitu ya. Yang keempat, ini jika diperlukan bisa gunakan earphone atau mendengarkan ambient sound. Nah, ambient sound atau suara-suara alam kemarin Pak Dedi ya. Nah, itu juga salah satu teknik juga, Pak. Mendengarkan suara air gitu ya, suara alam. Itu benar, itu kerasa banget gitu ya. Nah, kalau misalkan dengar murotal juga mangga silakan. Kalau misalkan mau dengar suara alam, nah itu Masya Allah, itu salah satu teknik juga untuk memaksimalkan otak ini bisa bekerja, bisa memaksimalkan dalam waktu 25 menit. Dan mulai tugas dari yang paling penting. Nah, itu paling pentingnya mengerjakan tugas yang paling penting. Ada kerjaan yang penting, ada ya kerjaan yang penting banget gitu ya, atau mendesak. Nah, pilih pekerjaan yang penting banget atau mendesak. Meskipun semuanya penting, tapi pilih pekerjaan yang itu benar-benar membuat otak kita akan menguras pikiran kita, menguras emosi kita, kerjakan hal-hal yang itu. Begitu ya. Jadi jangan dulu pekerjaan yang kalau saya pribadi ya, kalau kerjaan itu bisa dibilang ringan dan kita tahu solusinya itu bisa ditundakan dulu sebentar. Tapi kita fokus dulu kerjakan yang dirasa kita sangat sulit gitu ya. Sangat perlu effort yang luar biasa, barulah pekerjaan yang ringan-ringan. Nah, itu kalau seperti itu. Tadi kan ada yang bilang pekerjaan yang mudah-mudah dulu ya. Nah, itu terserah polanya seperti apa, tapi saya sarankan sih kalau karena saya langsung di situ mengalami hal ini dan coba juga buat menerapkan Pomodoro, jadi coba mengerjakan hal-hal yang sangat penting dan mendesak dulu, baru yang lainnya seperti itu ya. Meskipun yang lainnya penting, tapi ini insya Allah lebih penting. Oke. Nah, ini contoh penerapan harian. Misalkan lebih gampang ya, sebagai ibu rumah tangga nih. Satu Pomodoro berarti 25 menit itu coba untuk menyiapkan sarapan atau bekal keluarga gitu ya. Fokus aja di situ. 5 menit baru istirahat. Satu Pomodoro lagi itu bisa mengurus administrasi rumah tangga atau pekerjaan pribadi. Fokus aja di situ baru 5 menit gitu ya.
Kalau misalkan masih ada waktu, nggak apa-apa. Bisa dipakai dengan hal lain gitu ya. Pokoknya 20 menit itu fokus aja pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Dan 5 menitnya dipakai untuk istirahat gitu ya. Nah, atau yang lainnya termodal lagi waktu beribadah atau self care. Satu pemodal lagi evaluasi hari atau rencana besok. Yang tadi bilang ada apa? To do list gitu ya. Mengerjakan sesuatu hal yang penting-penting gitu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini contoh penerapan Bapak Ibu semuanya. Coba saya pengen dengar dulu nih dari Bapak Ibu semuanya. Barangkali ada yang mau coba ngelis kira-kira dalam hari ini 25 menit mau ngapain aja atau mau aktivitas apa kira-kira? Ada yang mau nyoba nggak? Nah, dari MSK Ulfa mungkin atau Ibu Fatmawati boleh nyobain. Kira-kira nih kalau kita mau nyobain satu Pomodoro 25 menit mau mengerjakan apa? Tapi jangan ke distract sama hal-hal lain ya. Ya, Ada? ya, saya izin. Mangga, mangga, Bu. Mungkin 25 menit ke depan saya mau kerjakan yang bisa diselesaikan dalam skala waktu cepat gitu ya. Karena mungkin hari ini saya udah ngelis pekerjaan saya yang harus tuntas hari ini, jadi dipilih dulu yang selesainya cepat supaya nanti ketika agak siang saya ngelihat to-do list saya udah banyak berkurang gitu ya. Oke. Nah, nanti mungkin setelah pada zuhur bisa mungkin 25 menit kedua baru mengerjakan pekerjaan yang agak lebih sedikit besar dan maksudnya agak membutuhkan waktu fokus yang agak lebih lama dan tidak di maksudnya yang penyelesaiannya agak 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 membutuhkan waktu. Mungkin Oke. demikian. Masya Allah, baik ya. Oh, ini udah ngirim juga ya, Ibu Lia ini oh, ya. Oke, terima kasih ya. Buat tadi mengerjakan satu hal yang urgent dulu nih sebelum kita masuk ke yang lainnya. Oke, masih diatur ulang lagi Kak skala prioritasnya. Oke, sip ya, baik. Masih diatur ulang lagi skala prioritasnya, betul. Jadi pilih tadi ya pekerjaan-pekerjaan yang dirasa sangat apa namanya Bapak Ibu semuanya, sangat perlu dikerjakan di hari itu. Prioritaskan dulu yang itu, yang urgentnya, baru bisa mengerjakan hal lainnya, gitu ya. Oke, baik. Ada lagi? Input keuangan. Oke, Masya Allah, baik ya. Sebetulnya ada satu lagi, Bapak Ibu semuanya, bisa juga ketika kita mengatur ulang skala prioritas, kita bisa menggunakan yang namanya aplikasi namanya Trello. Pernah dengar Bapak Ibu semuanya? Trello? Belum pernah. Belum pernah ya. Nah, nanti coba nih, coba saya lihatin dulu ya. Ini salah satu hal juga yang bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk mengerjakan hal-hal yang dirasa sangat penting untuk dikerjakan di hari itu. Ini contoh. Oke, ini contohnya nih ya. Ini contoh. Nah, misalkan nih, nanti bisa di searching aja namanya aplikasi Trello. Jadi kita bisa membuat satu hal, misalkan di tulisan di sini ya. Misalkan tugasnya adalah mengerjakan rumah, mengerjakan tugas mengerjakan tugas rumah. Nah, kita tinggal masukin di sini di add card-nya dituliskan misalkan membersihkan rumah gitu ya. Nah, nanti hal-hal yang penting bisa kita geser-geserkan ke atas gitu ya. Atau kita rubah nih. Kayak contoh misalkan di sini nih, nih di SQE buat Rabu depan tuh udah ada jadwalnya ini. Rabu selanjutnya ada jadwalnya ini. Rabu depan ada jadwalnya seperti ini. Nah, ini salah satu teknik juga untuk mengatur ritme kerjaan kita atau untuk mengatur kerjaan list-list kita gitu ya. Nah, insya Allah dengan teknik Pomodoro ini akan memudahkan Bapak Ibu semuanya untuk mengatur hal-hal yang kecil aja dulu gitu ya. Insya Allah akan berdampak. Nah, aplikasinya bisa di searching langsung di aplikasi Play Store gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya ya. Pomodoro Timer namanya. Coba lihat kalau mau download ya aplikasinya ada Pomodoro Timer. Nah, itu untuk memudahkan Bapak Ibu semuanya dalam mengecek pekerjaan atau sesuatu hal yang bisa kerjakan dalam waktu 25 menit. Baru setelah itu istirahat. Nah,
Coba ya, saya liatin dulu di sini. Nah, saya masuk di sini. Kedua, ya, bagikan. Oke. Nah, bagus semuanya ya. Oke. Nah, mungkin itu saja, mungkin Bapak semuanya ya. Bisa di searching aja di App Store-nya atau di Play Store aplikasi Pomodoro Timer. Ya, Pomodoro Timer itu sederhana, tapi insya Allah akan berdampak besar dengan konsistensi, produktivitas, dan insya Allah akan meningkat. Dan ini cocok sekali untuk pekerjaan yang padat gitu ya, atau multitasking. Insya Allah ini akan membantu Bapak Ibu semuanya agar pekerjaan kita bisa termanage dengan baik ya. Silakan aja di download aplikasinya di aplikasi Play Store gitu ya. Nah, sudah ya? Nah, Alhamdulillah sudah baik Pomodoro Timer. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin itu yang bisa dibagikan hari ini. Salah satu pengalaman, meskipun sederhana, tapi insya Allah akan berdampak, di mana kita bisa memaksimalkan otak kita dalam pekerjaan 25 menit dan 5 menit untuk istirahat, gitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, mangga silakan ada yang mau bertanya terkait dengan teknik ini, gitu ya. Tapi sesuai dengan pengalaman, gitu ya, karena juga saya mencoba untuk berbagi pengalaman kepada Bapak semuanya terkait dengan aplikasi Pomodoro Timer gitu. Ada yang bertanyakan Bapak semuanya? Atau sudah cukup? Oh, iya, menarik sekali. Baik Pak Isan, terima kasih Pak Isan ya. Bisa dipraktekkan ya atau bisa di-download aplikasinya di Play Store namanya Pomodoro Timer yang gambarnya gambar tomat begitu Pak Isan ya. Insya Allah itu bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk melakukan aktivitas-aktivitas di apapun, dimanapun gitu ya. Ada yang mau tanyakan? Sudah download Kang? Alhamdulillah baik. Bisa dipraktekkan ya yang sudah download ya. Namanya aplikasi timer. Ah, Izin oke saya mau luar. nanya, Kang. Mangga Ibu, mangga silakan. Kan sebut aja kita udah bikin urutan pekerjaan hari ini pagi-pagi gitu. Cuman suka ada ya ada dari atasan atau dari mana ada kerjaan tambahan yang ngedadak hari ini gitu ya. Itu tuh bisa ngedistract, saya ngebuyarin apa yang udah kita susun hari ini gitu. Tiba-tiba tuh ada kerjaan tambahan atau kerjaan yang mendesak sekarang minta dikerjakan dan kegiatan-kegiatan lain yang minta digantikan misalnya. Nah itu manajemenkan ke kita gitu biar kita juga nggak stres gitu ya kan. Nah, mungkin ada tipsnya atau seperti apa Kang Ramdan, hatur nuhun. Oke, sami-sami Bu. Baik. Kalau Ibu sudah pakai ini nggak? Kalau saya pribadi, saya menggunakan namanya aplikasi To-Do List Ibu. Saya pakai Google Keep. Oh, nggak apa-apa, sama-sama aja ya. Itu bisa kalau misalkan ada hal yang urgent atau mendesak, ya mau nggak mau, yang pekerjaan itu bisa dilakukan dulu yang mendesaknya, Bu. Kalau yang pekerjaan lainnya itu bisa dirubah. Memang itu agak sedikit effort, Bu ya. Agak sedikit harus merubah waktu-waktunya begitu. Tapi tidak apa-apa. Ya bisa yang pekerjaan yang mendesak itu dikerjakan dulu, Bu, gitu. Nah, pekerjaan yang sudah kita susun itu bisa kita rubah dulu nih ke beda waktunya atau beda harinya gitu ya, agar juga tidak terisak dengan hal lain gitu. Nah, kalau saran saya sih nggak apa-apa Bu. Hal itu kan maklum ya, bisa terjadi dimanapun. Ya, saran saya sih pekerjaannya kerjakan dulu saja yang pekerjaan yang mendesak tadi Bu. Meskipun kita sudah menyusun ya Pak Dedi ya, kita sudah menyusun A sampai Z, tiba-tiba ada sesuatu yang baru. Nah nggak apa-apa, kerjakan dulu yang yang datang yang mendadak itu Bu, yang mendesak itu. Yang itunya yang sudah tersusun kita bisa rubah ke lain hari atau ke beda jam. Nah, saya juga sebenarnya banyak belajar sama Pak Dedi nih di SDK ini tuh. Wah, banyak banget perubahan-perubahannya yang saya rasa juga harus siap nih. Harus siap untuk mengatur juga semuanya. Meskipun konsekuensinya ya itu tadi, saya harus sakit dulu gitu ya, harus beradaptasi dengan lingkungannya gitu ya. Tapi kedua dengan izin Allah gitu ya. Ya, mungkin itu salah satu cara Allah untuk menaikkan level atau menaikkan apa
kesanggupan mungkin di lain hari atau di waktu hari bisa ada hal yang lebih mendesak. Nah, nggak apa-apa Bu. Saran saya sih bisa kerjakan hal-hal yang mendesak dulu, baru yang itu bisa ditarik atau diulurkan di waktu yang berbeda. Seperti itu Bu ya. Oke, siap Kang, semangat Bismillah. Kayaknya satu frekuensi di Bu saya juga kayak gitu. Iya kan bener. Baik. Oh Pak Isan betul. Kalau untuk kelas bisa Pak Isan ya. Pokoknya mah 25 menit itu bisa digunakan untuk hal apapun Pak Isan ya. Jadi misalkan 20 menit itu bisa gunakan untuk follow up mitra begitu ya. Jadi jangan dulu ke hal-hal yang lain lah gitu ya. Misalkan atau menawari program apapun gitu ya. Jadi 25 menit itu kita fokus aja di situ. Jangan dulu ke distract yang lain gitu ya. Saran saya sih kalau saya pribadi kayak misalkan handphone ya, kita bisa matikan dulu notifikasi-notifikasi yang bisa membuat kita ke distract. Kalau saya pribadi kan saya suka notifikasi matiin dulu yang TikToknya atau yang Instagramnya begitu ya. Kayak kemarin tuh kita lagi bahas tentang program wakaf, tiba-tiba ada informasi tentang transfer pemain Persib. Wah, saya tiba-tiba kebuka pakai Persib nih. Ini belum beres, tiba-tiba ke distract yang ini gitu. Ya. Jadi itu insya Allah bisa digunakan juga untuk kegiatan apapun, entah itu buat sales ataupun untuk kerjaan kayak tadi Ibu Ulfa ya, seperti itu. Baik, ada lagi Bu, Bapak. Ini punten ya, ini bukan maksud untuk mengajari, tapi ini berbagi saja pengalaman karena saya juga pakai aplikasi itu gitu ya, insya Allah bisa ngebantu banget gitu. Mudah-mudahan. Ada lagi Bapak Ibu semuanya? Cukup. Baik, kalau tidak ada nggak usah dipaksain ya, diada-adakan nggak apa-apa. Kalau cukup, alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu semuanya ya. Oke, tidak ada lagi. Baik, kalau tidak ada lagi karena waktu sudah pukul 11 lebih 4, Bapak semuanya ya. Oh ya, mohon izin sebentar. Saya belum nge-share. eh, Jikri, sebentar. Ya, mangga silakan kalau ada yang mau bertanya lagi terkait dengan aplikasi yang dinamakan dengan Pomodoro ya, bukan Podomoro. Nah, Pomodoro. Oke. Nah, sebentar. Nah, di bawah ada absen ya, sebentar. Ada absen kehadiran, silakan untuk diisi dulu ya, barangkali belum terabsen. Alhamdulillah, syukron jazakallahu siap. Bismillah. Terima kasih buat Pak Mati ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi wasilah kita semuanya agar kita juga bisa sehat gitu, sehat secara mental, secara jasmani juga gitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sederhana itu bisa membantu Bapak Ibu semuanya dalam melaksanakan kegiatan apapun. Alhamdulillah, jazakallahu khair wa iyyakum. Terima kasih sharingnya Kang Ramdan. Sama-sama Bu. Baik, silakan ya Bapak Ibu semuanya ya. Di bawah kolom chat ada absen. Silakan diisi terlebih dahulu. Oke. Sip ya. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, waktu juga sudah pukul 11 lebih 5 dan di daerah lain sudah masuk sholat zuhur. Selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur dan juga selamat beristirahat Bapak Ibu semuanya ya. Sampai jumpa lagi di RSQE pekan depan insya Allah dengan tema yang lainnya. Kita tutup saja dengan sama-sama dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas perjumpaannya. Silakan absen dulu ya, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Syamil Quran adalah mushaf Al-Quran yang diterbitkan Syamil Group. Telah lebih dari 20 tahun,
Syamil Group menerbitkan mushaf Al-Quran dan buku-buku pilihan dengan konten yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Al-Quran dan Sirah adalah pilihan utama Syamil Group dalam berkreasi dan berinovasi. Berlandaskan visi, membumikan Al-Quran dan menghidupkan sirah, tantangan terbesar yang ingin dijawab Syamil Group adalah mewujudkan produk-produk Al-Quran dan sirah dalam bentuk inovasi-inovasi yang mudah dan menyenangkan. Maka, riset yang mendalam dan komprehensif serta kerja kreatif menjadi sebuah keniscayaan dalam menjawab tantangan. Demi menjaga kualitas produk, Syamil Group mempercayakan PT Sigma Hexagrafika untuk mencetak dan mengemas produk-produknya. Produk dicetak dan dikemas dengan rapi, ringkas, rajin, rawat, dan resik. Dan pastinya dengan tetap menjaga adab dan bahan baku berkualitas tinggi yang halal. Begitupun ketika bertransaksi, setiap transaksi dan program penjualan yang dilakukan Syamil Quran senantiasa dilandasi dengan akad jual beli yang transparan dan syar'i. 300 eksemplar mushaf ya, Bu. Syamil Group mempercayakan proses transaksi produk melalui PT Sigma Hexamedia Arkan 5. Produk Syamil Group telah tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Hong Kong, dan Amerika. Syamil Group juga memproduksi buku-buku eksklusif untuk membangun keluarga agar cerdas melalui ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai moral dengan moto Smart Building Family Through Modern Science and Moral Values. Buku-buku eksklusif tersebut dipercayakan kepada PT Sigma Daya Insani. Selain memproduksi mushaf Syamil Quran yang diperuntukkan bagi segmen pembaca umum, Syamil Group juga memproduksi Al-Quran untuk segmen khusus seperti segmen pembaca profesional dan generasi milenial. Syamil Group mempercayakan Quran dengan segmen tersebut kepada Madinah Quran. Syamil Group bukan sekedar institusi bisnis. Syamil Group terus bergerak bersama masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik melalui program pendidikan berbasis Quran, leadership dan entrepreneurship, wisata Quran, program sosial keagamaan, pengembangan tanah wakaf, dan sebagainya. Syamil Group terus bergerak dengan pijakan core value, miracle, morality, innovation, respect, accountability, communication, learning, dan excellence untuk melahirkan generasi-generasi terbaik yang akan menjadi penerus kepemimpinan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim.